Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah. Saya dari SMA Negeri 51 Jakarta, kelas 11 IPS 4. Video kali ini saya akan membahas tentang ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, kita menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya, kita harus mengingat dulu integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional itu adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara dengan tujuan terciptanya keselarasan dan keserasian secara nasional. Selanjutnya, pengertian ancaman tersebut. Ancaman itu adalah bentuk kejahatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan identitas nasional, kedaulatan negara tersebut, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Oke, jadi ancaman ini ada dua. Yang pertama ini ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer ini dengan bersenjata, kalau non militer tidak bersenjata. Oke, jadi ancaman militer ini adanya di bidang pertahanan dan keamanan. Kalau ancaman non militer ini di bidang ideologi, politik, dan sosial budaya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang ancaman di bidang ideologi. Dalam ancaman ini membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman ini bisa berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri. Kalau dari luar negeri ini masuknya paham-paham baru yang berasal dari luar negeri, adanya campur tangan politik, badan asing, terus ada adu domba dari pihak asing. Kalau dari dalam negeri ini ancamannya itu adanya paham-paham radikalisme dan ekstremis yang berasal dari dalam negeri. Terus adanya sikap apatis terhadap pemerintah, juga adanya aliran sesat. Oke, yang kedua ini adalah ancaman terhadap bidang politik. Ancaman ini dapat membahayakan karena dapat memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya itu seperti intimidasi, yaitu menakut-nakuti orang lain agar tidak mau memilih paslon tersebut. Yang kedua ini ada provokasi, yaitu menjelek-jelekkan salah satu paslon tersebut. Ketiga ini ada blokade politik, yaitu memblok atau menolak paslon tersebut. Oke, yang ketiga ini ancaman di bidang ekonomi. Ada yang berasal dari dalam negeri dan berasal dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri ini berupa inflasi, pengangguran, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kalau dari luar negeri ini berbentuk kinerjanya ekonomi tidak buruk, terus daya saingnya rendah, ketidaksiapan dalam menghadapi globalisasi, dan masih tergantung pada pihak asing. Yang keempat ini ada ancaman di bidang sosial budaya. Ada dari internal dan eksternal. Kalau internal ini kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial. Kalau dari eksternal ini hilangnya budaya lokal dan westernisasi atau meniru pola hidup bangsa barat atau budaya asing. Oke, yang terakhir ini ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ini termasuk dalam ancaman militer ya. Ini dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase atau kejahatan yang merusak instalasi militer, serta objek vital nasional. Terus spionase atau memata-matai suatu negara oleh negara lain dengan tujuan mendapatkan dokumen-dokumen rahasia dan aksi teror bersenjata. Dari selanjutnya adalah strategi mengatasi berbagai ancaman tersebut dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu dengan cara mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsinya dengan benar dan baik,
menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua ini adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu dengan cara pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi dalam negeri. Kedua ini adalah pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk kita adalah bermata pencahariannya petani. Industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri, tidak hanya bergantung pada impor dari negara asing. Yang ketiga ini adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Itu dengan cara yang pertama ini adalah selektif dalam masuknya budaya luar. Yang kedua ini adalah menjaga kerukunan antara suku, agama, dan budaya. Yang ketiga ini adalah tetap mempertahankan budaya lokal. Oke, yang keempat ini adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertama ini adalah menambah dan memperkuat kekuatan militer. Yang kedua ini adalah saling bekerja sama antara TNI, Polri, dan rakyat, dengan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan, Polri sebagai keamanan, dan rakyat ini adalah sebagai pendukung. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Rizky Primansyah undur diri. Terima kasih.